Jumpa lagi dengan saya Hendra. Kali ini saya tidak ingin membahas masalah hijrah, karena itu ada di channel lainnya. Saya ingin membahas pengalaman misteri. Selama 6 tahun saya bekerja di salah satu bank BUMN terbesar. Saya mengalami beberapa pengalaman yang boleh dibilang creepy atau menyeramkan. Saya bekerja di sebuah gedung yang tidak terlalu tua kalau dibandingkan dengan gedung-gedung Belanda. Nggak terlalu tua, nggak terlalu... Mungkin bangunan tahun 1980 ya. Tapi ternyata bangunan itu menyimpan begitu banyak misteri. Bukan bangunan Belanda ya, sekali lagi bukan bangunan Belanda. Karena kakek saya dulu pernah jadi security di situ tahun 1980-an. Dan dia mengatakan itu bangunan baru, berarti kan masih 30. Kalau dibandingin dengan bangunan-bangunan Belanda mungkin masih lama ya. Mungkin masih lebih lama, lebih tua bangunan Belanda. Dan seharusnya sih belum ada penghuninya gitu. Tapi ternyata saya mendapati beberapa fakta. Ada banyak pengalaman yang saya dapatkan di sana, pengalaman mistis yang saya dapatkan di sana. Saya nggak mungkin dari semua, nanti akan saya bagi jadi beberapa episode. Tapi ini saya ceritakan dimulai dari awal ya. Dari awal mulai kerja di Mandiri dan awal pertama merasakan itu. Kejadiannya waktu itu tahun 2013. Baru sekitar 3 bulan atau 4 bulan saya bekerja di situ. Waktu itu siang hari, panas. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya hari itu saya ngerasa sangat capek, lelah, benar-benar benar-benar nggak bertenaga lah pokoknya, lemes. Kayaknya tidur gitu. Padahal baru 4 bulan kerja emang. Bukan sifat malas sih, tapi emang kalau lagi flu berat kan seperti itu ya. Akhirnya saya punya teknisi di sana, namanya Pak John. Saya bilang sama Pak John, Pak John, ngantuk Pak John, mau tidur aja Ndra. Di mana? Di atas. Gue biasanya tidur di atas, nyalain AC. Sebelah mana Pak John? Pokoknya di lantai aula. Kebetulan gedung itu ada 1, 2, 3, 4. Lantai 1 lantai dasar, banking hall. Lantai 2 supporting. Lantai 3 itu tempat kredit. Lantai 4 aula. Aula besar. Aulanya memang kelihatan agak tua. Creepy lah. Mungkin aula-aula zaman dulu ya. Ada tirainya, ada panggungnya. Dengan lampu-lampu yang warna kuning. Redup-redup gitu. Kalau malam dinyalain ya. Tapi karena siang kan, saya pikir nggak ada apa-apa lah. Saya naik lah. Ketika memang kondisinya sudah rasanya sakit sekali kepala setelah salat zuhur, saya mau coba untuk naik ke lantai 3. Lantai aula, bukan lantai 3. Nah, di aula itu ada ruangan depan. Setelah naik tangga itu ada ruangan depan, ada ruangan tengah, ada ruangan belakang. Di ruangan depannya kayak pintu masuknya, terus aulanya, terus sama gudang. Di belakang gudang itu ada kayak ruang make up. Di belakang itu ada 2 ruangan. Pokoknya di samping gudang, di samping panggung itu ada ruang make up segala macam. Di situ yang tempatnya tersembunyi. Kalau saya mikir nggak mungkin tidur di pintu masuk kan, tidur di pintu masuk aula, nanti kalau ada yang naik ketahuan nggak enak dong. 3 bulan. Tapi lagi pusing banget. Saya naik ke atas, saya ke aula, saya ke ruang belakang. Saya pikir Pak John nentuinnya itu di ruang belakang. Yang di ruang rias di samping panggung itu emang agak gelap.
Saya buka pintunya, kebetulan ada kursi di situ. Nah saya pikir dia tidur di situ kan. Saya buka pintunya, masuk ke dalam. Saya duduk di kursi, memang agak gelap. Cuma saya perhatiin kanan kiri kok gak ada AC-nya, katanya ada AC-nya. Tapi karena lagi pusing banget, ya udah saya coba aja tidur. Tidur tuh. Lagi tidur. Kepala saya berat kan, saya tidur. Tapi saya buka pintunya karena memang di situ ada gelap, agak gelap, ada tumpukan-tumpukan meja gitu. Loh. Gitu saya ngelayap sebentar. Saya dengar suara kayak suara Bu Omi. Itu Bu Omi itu rekan kerja, dia orang HR. Kok ngantuk? Hendra di mana ya? Hendra di mana ya? Itu saya dengar tuh. Padahal itu di lantai 2 kan, ruang sporting lantai 2. Saya ya udah saya biarin aja lah. Saya mau turun tadinya, tapi saya biarin aja. Saya tidur. Ada kali 10 menitan. Tiba-tiba ada suara anak kecil. Dia lari tuh. Anak kecil kayak lari-larian di aula depannya. Saya di ruang sampingnya, itu ruang rias di samping panggung. Kok saya ngerasa kayak ada suara anak kecil lari-lari di aula. Tapi saya pikir itu dari bawah lah, dari banking hall. Karena kan di banking hall juga banyak anak-anak kan. Tapi ya udahlah, saya meremin lagi. Lama-lama kok anak kecil itu larinya kayak makin kenceng, ketawanya kayak makin jelas. Dia ketawa. Saya ya kebetulan lagi pusing, kayak mau flu mungkin ya. Ya udah saya diam aja. Tapi lama-lama larinya makin kenceng, kayak ke arah saya gitu, ke arah samping itu, mau masuk ke. Nah dia naik tuh. Kan panggungnya kayu ya. Antara lantai kalau buat lari-larian sama kayu kalau buat lari-larian kan beda. Tiba-tiba dia kayak lari di atas panggung, dak duk 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 duk. Suara langkahnya beda gitu, suara lari-larian nyentuh ubin sama lantai panggung kayu itu beda gitu. Lama-lama kayak mendekat ke arah saya. Ini siapa sih gitu. Tapi nggak pernah kepikiran segala macam hal-hal horor gitu. Saya kebetulan memang nggak terlalu percaya sama yang kayak gitu-gitu. Saya bangun. Kok mau bangun rasanya berat. Ini siang loh, kejadiannya siang. Saya bangun, kok rasanya kayak gini ya. Mata saya coba melekin, kok kayak nggak bisa. Kalau orang Jawa bilang tuh arep-arep ya. Kok nggak bisa, dibangunin nggak bisa. Saya melekin mata saya juga nggak bisa. Ini kenapa ya? Saya paksain. Waktu itu saya ingat, saya nyebut astagfirullahaladzim. Saya melek, saya duduk. Itu di depan saya, itu yang belakang panggung kan ada lorongnya tuh. Karena sepas saya bangun, saya menghadap ke lorong itu. Itu ada bocah pakai kemeja hitam, celana pendek warna hitam. Saya nggak jelas gitu mukanya, tapi dia belah pinggir. Dia ngeliatin saya, matanya kosong. Saya juga ngeliatin dia. Itu siapa? Kok dia kosong gitu? Saya langsung coba untuk, saat itu saya nggak kepikiran sama sekali itu apa gitu. Nggak, ya udah, cuma tatap-tatapan aja saya sama bocah itu. Kosong sih dia. Waktu itu saya nggak kepikiran ngeri, mungkin saya pikir itu anak nasabah yang nyasar gitu. Rapi bajunya, baju hitam, ada kayak putih-putih di kerahnya gitu, kerahnya kayak putih gitu, celana pendek. Terus dia senyum. Habis itu dia lari ke arah lorong di belakang gedung. Krak. Saya kejar tuh, saya bangun, saya kejar. Mau kemana dek? Saya ngejar, saya nengok ke arah kiri, ke arah lorong. Itu kan lorongnya jaraknya ada 15 meter ya.
Tapi dari jarak saya ke lorong itu paling 3 meter gitu. Dari jarak saya ke anak itu paling 3 meter. Itu kan ada 15 meter ya. Tiba-tiba dia udah di ujung sana. Udah di ujung lorong yang sebelah sana. Enggak 15 meter, 10 meter lah. Dia udah di lorong yang sebelah sana. Saya kejar kan. Dek mau kemana dek? Biasa aja. Dek mau kemana? Saya kejar. Tiba-tiba dia belok ke kiri. Saya tahu kalau di kiri itu kan langsung naik ke panggung karena di situ nggak ada ruang rias kayak yang di sebelah kanan panggung. Harusnya kalau dia naik ke atas panggung kan bunyi drek bunyi suara langkahnya ya. Nggak ada bunyi apa-apa. Begitu saya sampai di ujung panggung yang sebelah kiri, dia belok ke sebelah kiri, nggak ada. Bocahnya nggak ada. Di panggung juga nggak ada apa-apa. Saya cuma bengong tuh. Itu mulai deh di situ saya mulai mikir, hantu bukan hantu iblis segala macam, setan segala bukan. Nggak mungkin siang-siang ada setan kan. Nggak mungkin. Ngapain setan siang-siang? Dia shift 2 apa shift 3 ada keluar siang-siang. Saya naik ke atas panggung dengan muka bingung. Saya lihat ke arah depan panggung. Itu di depan panggung. Saya ngeliat ke arah pintu masuk panggung. Nah, di pintu masuk itu kanan kiri kayak ada ruang sound gitu kan. Ada kaca, ruang kaca, ada ruang sound. Ruang soundnya itu buat ngatur-ngatur lighting sama mixing di situ. Ada buat ngatur lighting sama mixing. Nggak taunya di balik kaca ruang mixing itu kiri, yang kanan buat lighting, yang kiri buat mixing kan. Yang sebelah kanan itu dikunci. Saya taunya itu ruangan dikunci. Terus dari mana dia bisa masuk? Dia ngeliatin saya ngeliatin dia. Mukanya agak sedikit marah. Beda sama yang waktu saya baru bangun. Dari yang tempat tidur saya itu yang di ruang rias yang agak gelap, banyak tumpukan-tumpukan meja itu. Dia ngeliatin saya juga gak berani nyamperin. Kali itu saya udah pikir ini bukan makhluk biasa, ini bukan anak kecil yang lagi nyasar atau main bagaimana. Ini gak jelas nih. Akhirnya saya beranikan diri tanpa menatapnya lagi ke sebelah kanan. Mingser pelan lewat ke samping lagi yang tadi tempat saya tidur. Saya langsung turun tangga tuh sampai lantai 2. Terus saya rasanya pokoknya kayak orang dikejar hantu. Saya ngos-ngosan, tiba-tiba saya ketemu Pak John. Dra, dari mana? Tidur Pak John? Di mana? Tadi gue tidur di atas. Hah? Di mana? Ini di atas gudang ini. Bukanlah. Di ruang depan pintu masuk. Hah? Depan pintu masuk. Lah, kalau di situ ketahuan dong kalau tidur. Ya kagak, orang nggak pernah ada yang naik ke atas, jarang. Paling ya ketahuan juga paling dibilangin doang, orang namanya orang ngantuk. Lah, emang lu tidur di mana, kata Pak John? Ya di sini, di atas nih. Nih kan ada 2 tangga. Yang tangga ini sama tangga yang ke ruang masuk. Nah, tangga yang di tengah itu yang masuk ke ruang rias. Ada tangga untuk khusus internal lah, bukan tangga tamu. Ya di situ Pak John tidur di situ, naik tangga nih. Nah, itu di situ di gudang itu. Nih, si bego. Ngapain tidur di gudang? Emang apa Pak John? Emang enggak takut? Nah, lagi juga enggak ada AC-nya, ngap. Emang ada apaan di situ? Gak tahu deh. Tapi kalau gue naik ke atas sih gue ngeri ke situ. Gila, lu berani juga tidur di situ. Ya si Pak John bukannya bilang
Lah kan tapi gue udah bilang tidurnya yang ada AC-nya, gue bilang pakai AC. Iya juga sih. Tadi gue ke situ emang nyariin AC tapi nggak ada. Gue pikir Pak John ngibul, nggak mungkin ruang tidur ada AC-nya. Kalau di ruang pintu masuk sih ada AC-nya. Ya emang di situ di ruang pintu masuk sebelum ke aula, bukan di gudang rias, tempat rias sebelah panggung. Emang kenapa? Lu kayak orang kecapean, kata dia. Iya, enggak, gue ceritain mas. Gue bilang aja nggak apa-apa. Ya kenapa sih? Nggak apa-apa Pak John. Udah sih. Ada apa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mimpi aja kali. Mimpi apaan? Kata Pak John. Iya gitu, pengen dikasih tahu. Enggak ada mimpi apa-apa. Deh lanjut kerja deh. Ya, ya udah. Lah gue mikir kan, yang gue lihat barusan apaan? Bocah, anak siapa? Gue bisa nyasar ke lantai 4, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Gue bisa nyasar ke lantai 4 di gudang. Dia ngeliatin gue lagi tidur siang-siang. Tuh gue pendem aja tuh. Gak tahu deh depannya gimana. Ya udah sih gitu doang sih. Masih sampai sekarang sih kalau cerita tuh masih inget sih. Cuma mukanya bocah itu aja yang udah agak lupa. Putih, rambutnya belah pinggir. Dia pakai kemeja hitam, celana pendek, pakai sepatu. Rambutnya gelimis. Cuma muka agak lupa. Cuma senyumnya yang masih saya ingat. Senyumnya itu sama tatapan marahnya. Dari jauh kelihatan kan, di ruang mixing itu kan kacanya gelap. Itu tatapan matanya itu kelihatan nembus kaca gelap itu. Nembus banget. Tapi yang di ruang mixing nggak terlalu, yang di itu gue nggak ngeratin matanya karena memang dia senyumnya juga senyum ramah sih, walaupun kalau diingat-ingat lagi agak sedikit nakutin. Kecil bocahnya, ya umur 7-8 tahun lah, kelas 2-3 SD kayaknya sih ya, kalau di sekolah. Kalau di dunia hantu di sekolahan. Oke, itu aja kali ini. Nanti akan kita lanjut lagi. Masih ada beberapa sambungan dari situ. Ini baru episode pertama dan ini siang-siang. Nanti akan ada kejadian malam yang benar-benar jelas, benar-benar kelihatan, dan benar-benar lu gak bakal ngebayangin bakal kejadian sama lu. Bukan gak mungkin kebayangin, maksudnya lu bakal berharap itu gak kejadian sama lu. Serius. Karena buat gue yang tadinya gak percaya sama hal-hal kayak gitu, sekarang gue jadi percaya. Bener-bener percaya. Selamat malam, selamat beristirahat.